Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa ja'alana ikhwanan mutahabbina amilina da'ina mujahidina fi sabilih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatan lil alamin. Uhayyikum ma'asyira ikhwani wa akhawati jami'an bitahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatul islamis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya yang saya cintai, kalimat pertama yang ingin saya sampaikan kepada saudara semuanya adalah bahwa saya mencintai saudara semua. Atas nama cintalah kita bertemu, dan insya Allah atas nama cinta juga kita akan memenangkan target-target perjuangan kita pada pemilu 2014 yang akan datang. Saya juga ingin menyampaikan salam dari Ketua Majelis Syuro Al-Ustadz Hilmi Aminuddin kepada antum semuanya. Juga salam dari mantan Presiden kita Al-Ustadz Lutfi Hasan Ishak. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan urusannya. Saudara-saudara sekalian, hari ini saya tidak akan lagi mengenang kemenangan kita di Jawa Barat dan Sumatera Utara, lalu mengatakan kepada saudara semuanya bahwa badai telah berlalu. Tidak, saya tidak ingin mengatakan itu lagi, supaya pikiran saudara-saudara semuanya jangan terlalu lama berada di masa lalu, walaupun baru kejadiannya kemarin. Malam ini saya ingin menyampaikan satu misi besar yang harus kalian emban semuanya. Satu misi besar yang harus kalian emban semuanya, yaitu menjadikan Sulawesi Utara sebagai etalase keterbukaan bagi Partai Keadilan Sejahtera yang kita persembahkan untuk Republik Indonesia. Kita hari ini tidak lagi berpikir ada berapa badai lagi yang akan datang di hari-hari yang akan datang. Itu sudah tidak penting, karena Rasulullah SAW mengatakan innamas sabru indas sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu terlihat pada benturan pertama. Kita telah melalui badai ini dan insya Allah kita lebih siap melalui badai-badai yang akan datang. Dan saya kira kebetulan banyak orang selatan di sini, iya kan? Orang-orang selatan biasanya punya satu pepatah, pelaut ulung tidak pernah lahir di laut yang tenang. Cerita keulungan tentang para pelaut itu adalah cerita tentang bagaimana mereka melampaui badai. Itulah sebabnya mereka dikenal sebagai pelaut ulung, bukan karena mereka menyeberangi lautan yang teduh. Dan pepatah Arab mengatakan ad-darbatul lati la taqtuluk tuqawwik. Pukulan yang tidak mematikanmu pasti akan membuatmu lebih kuat. Jadi saudara-saudara sekalian, kita tidak lagi bercerita tentang itu, tetapi saya ingin bercerita tentang masa depan yang ingin kita ciptakan di Sulawesi Utara. Saya ingin mengatakan kepada saudara semuanya bahwa kita tidak boleh membiarkan orang lain menciptakan masa depan kita sendiri. Kita tidak boleh membiarkan orang lain mendefinisikan masa depan kita sendiri. Kita tidak boleh membiarkan orang lain untuk membentuk jalan yang akan kita lalui.
Kita tidak boleh membiarkan orang lain untuk mengatakan kepada kita ikuti jalan ini. Tidak. Masa depan kita, ikhwas sekalian, adalah hasil usaha kita yang bertemu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi kembali, masa depan kita adalah hasil usaha kita sendiri yang bertemu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan antara kerja dan takdir, itulah masa depan kita insya Allah. Dan saudara-saudara sekalian, apakah masa depan yang ingin kita ciptakan di Sulawesi Utara ini? Apa masa depan yang ingin kita ciptakan di Sulawesi Utara? Saya ingin kalian menyadari bahwa misi kita di tempat ini adalah menjadikan daerah ini sebagai etalase keterbukaan. Kalau PKS menang di sini, kita tidak perlu lagi bicara tentang hubungan antara Islam dengan agama-agama yang lain. Kalau PKS menang di sini, kita tidak perlu lagi bicara tentang Islam dan nasionalisme. Kalau kita menang di sini, kita tidak perlu lagi bicara tentang pluralitas. Tidak perlu. Karena kita ingin menyampaikan ide-ide tentang hubungan antar agama, hubungan antar ideologi, hubungan antar etnis, hubungan antar budaya dengan cara yang lain. Caranya bagaimana? Beri mereka contoh. Dan contoh yang terbaik adalah menang di daerah yang paling beragam. Dan satu daerah yang paling beragam di Republik ini adalah Sulawesi Utara. Misi ini jelas? Misi ini jelas? Misi ini jelas? Misi ini jelas? PKS! 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 Ini poin yang pertama. Dan saya ingin mengurai poin ini. Saudara-saudara sekalian, saya pertama kali mengenal Indonesia itu dengan cara yang agak berbeda. Seperti umumnya orang-orang Bugis, orang tua saya juga adalah perantau. Saya tidak punya ide tentang Indonesia ini pada mulanya waktu saya kecil. Saya hanya tahu bahwa pada suatu waktu saya dibawa oleh orang tua saya pergi ke tempat yang jauh. Dan waktu itu rasanya jauh sekali. Dari Makassar ke Ambon. Dan dari sana naik kapal laut lagi selama 1 hari 1 malam ke Maluku Tenggara, ke Tual. Di sanalah pertama kali saya sekolah SD. Ada satu TK Taman Kanak-Kanak di depan masjid di Tual itu, di jalan rayanya, namanya TK Al-Hilal. Setelah saya selesai di situ, saya masuk ke SD Matias. Ini sekolah Katolik di sana. Beberapa tahun kemudian saya kembali lagi ke Makassar, pulang kampung. Setelah itu balik lagi ke Ambon, sekolah lagi di salah satu sekolah Protestan. Karena pindah-pindah terus. Setelah itu saya kembali lagi ke kampung. Saya sekolah di SD Impres dan sore hari belajar di madrasah di sebuah sekolah NU. Waktu saya SMP dan SMA, saya belajar di sekolah Muhammadiyah. Waktu saya kuliah di sekolah di universitas milik Saudi Arabia yang suka disebut sebagai Wahabi. Ya kan? Setelah itu saya mendapatkan pendidikan di Lemhanas pada tahun 2001 yang sebagian besar pesertanya itu adalah tentara dan polisi. Ada sipil sedikit juga. Dari semua perjalanan itu saya perlahan-lahan merajut sebuah ide tentang Indonesia. Yang pertama saya rasakan bahwasanya Indonesia ini terlalu luas. Terlalu luas. Begitu saya kuliah di Jawa, di Jakarta, setiap kali libur saya jarang pulang.
Saya pertama-tama keliling dulu ke semua daerah di Pulau Jawa, naik bus satu-satu, singgah-singgah, ketemu dengan teman-teman satu persatu, supaya saya mengenal. Setelah itu saya ke wilayah Sumatera, dan umumnya juga lewat jalan darat, termasuk ketika saya akhirnya meresmikan PKS di Aceh. Dari Medan ke Aceh itu naik bus. Satu persatu wilayah ini saya kenal. Belakangan saya menyadari bahwa jika kita naik pesawat dari Sabang sampai Merauke, itu perlu waktu 9 jam. Sama persis dengan waktu yang kita perlukan kalau kita naik pesawat dari Jakarta ke Jeddah, Saudi Arabia. Luar biasa besarnya ini negara. Saya tidak sekedar mengenal besarnya ini negara, tapi juga merasakan betapa besarnya ini negara. Ketika saya ke Timur Tengah, saya terbang dari Riyadh ke Damaskus, cuma perlu waktu 2 jam. Persis seperti dari Jakarta ke Makassar. Kalau kita terbang dari daerah Timur Tengah yang paling jauh ke Afrika Utara, ke Maroko, ke Tunis, ke Libya atau Aljazair, kira-kira kita perlu waktu 6 jam. Sama seperti waktu yang kita perlukan kalau kita terbang dari Jakarta ke Papua. Saya merasakan betapa besarnya negara ini dan juga membandingkan negara ini dengan negara-negara yang lain. Jika penduduk negara Arab seluruhnya kita kumpulkan, insya Allah baru sama dengan seluruh penduduk negeri ini. Setelah itu saya mulai menyadari satu hal, bahwa kita ini adalah bangsa yang ditakdirkan begitu berbeda-beda. Begitu berbeda-beda. Waktu saya kecil, teman saya orang Ambon, orang Cina, orang Arab. Nah, kita berempat ini. Bugis, Cina, Ambon, Arab. Dan rasanya kita hidup damai. Rasanya kita hidup damai. Tidak ada masalah di antara kita. Waktu saya ke Jakarta, suku-suku ini terasa semakin luas. Saya mulai berkenalan dengan orang Batak, mulai berkenalan dengan orang Jawa, walaupun sebelumnya juga sudah mengenal. Tetapi saya mulai mengenal wilayah yang sangat luas. Dan sekarang kita menyadari bahwa kita ternyata punya sekitar 300-an suku dengan 300-an bahasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan negeri ini menjadi tempat di mana perbedaan itu ekstrim. Kita dipisahkan oleh laut yang jauh. Dibuat berbeda-beda dalam suku dan masing-masing mempunyai bahasa yang berbeda-beda. Dan karena kita saling berjauhan secara wilayah, Allah juga mentakdirkan kita saling merindukan. Dan karena kita punya begitu banyak bahasa, maka kita punya satu kebutuhan untuk menyebut satu bahasa yang menjadi bahasa bagi semua. Dan karena kita punya begitu ragam suku, maka kita perlu menyebut diri kita sebagai sebuah bangsa dengan sebuah nama. Dan adalah merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala bahwa jauh sebelum kita merdeka, Sumpah Pemuda telah diucapkan terlebih dahulu. Perpisahan yang jauh itu membuat kita saling merindukan. Karena itu kalau Anda melihat, ini ada banyak orang Bugis sekali lagi di sini gitu ya. Karena itu kalau Anda melihat, kebanyakan lagu-lagu daerah di Indonesia itu adalah lagu-lagu yang menceritakan kerinduan akibat perpisahan. Iya kan? Sedih, meratap, romantis, dan seterusnya. Itulah yang membuat kita bersatu. Karena wilayah kita saling berjauhan, maka kita ingin saling berdekatan. Karena bahasa kita terlalu banyak, kita mesti punya satu bahasa. Karena suku kita terlalu banyak, kita mesti sepakat nama bagi sebuah bangsa kita. Jadi saudara-saudara sekalian, itulah Indonesia yang
Saya pahami berdasarkan pertumbuhan umur saya dan berdasarkan pengenalan saya atas wilayah-wilayah Indonesia. Setelah saya mengenal itu semuanya, saya mengenal lagi satu sifat orang Indonesia. Dalam waktu bertahun-tahun saya memikirkan dan merenungkan masalah ini. Juga mengundang beberapa pakar untuk menjawab pertanyaan ini. Apakah nilai utama yang diyakini oleh bangsa Indonesia sebagai nilainya yang tertinggi? Dari hasil perenungan itu dengan diskusi dengan banyak pakar, kita sampai kepada satu kata, yaitu harmoni. Orang Indonesia itu adalah bangsa yang paling mencintai harmoni. Coba kita lihat, saudara-saudara sekalian, makanan kita di Indonesia ini, yang pakaian kita yang paling terkenal di Indonesia apa namanya? Batik, ya kan? Dan sekarang setiap daerah sudah punya corak batiknya sendiri. Coba lihat batik itu, perhatikan dengan baik. Betapa rumitnya itu batik itu. Ini bangsa yang rumit, tapi disederhanakan oleh harmoni. Berapa banyak warna dalam baju batik itu, tapi semuanya ada dalam harmoni. Apa makanan orang Indonesia yang paling terkenal? Gado-gado. Apa artinya gado-gado? Campur-campur. Kalau bubur ini lokal. Kita yang nasional dulu, kita bicara yang nasional dulu. Coba perhatikan. Jadi kalau kita mau bilang, ini pasangan gado-gado. Gitu ya. Untuk menunjukkan keragaman yang menyatu. Iya kan? Dan di Indonesia ini, saudara sekalian, ada satu fenomena politik yang unik. Sebelum kita merdeka dulu, terlalu banyak aliran ideologi. Karena itu, Bung Karno waktu mau merumuskan Pancasila itu memulainya dengan sebuah pertanyaan. Apakah mungkin ada sebuah ikatan yang menjadi dasar negara kita di kemudian hari yang bisa menyatukan semua ideologi yang beragam ini? Itulah pertanyaan dasar yang ditanyakan Bung Karno kepada dirinya sendiri dan yang kemudian melahirkan sebuah falsafah negara yang disebut dengan Pancasila. Di situ ada Islam, di situ ada kemanusiaan atau humanisme, di situ ada nasionalisme, di situ ada demokrasi khas Indonesia, dan di situ ada sosialisme. Dan sejak awal Bung Karno tidak pernah menganggap bahwa ini adalah sebuah ideologi. Ini adalah semacam filosofi yang menggabungkan semua aliran ideologi yang ada di Indonesia yang bisa menjadi platform dari pembangunan kita sebagai sebuah bangsa. Oleh karena itu, Bung Karno kemudian mengatakan waktu menjelaskan tentang Pancasila ini dengan mengatakan, seandainya Pancasila ini yang 5 dasar ini ingin kita ringkas dan kita peras menjadi satu kata, maka satu kata itu namanya gotong royong. Satu kata itu namanya gotong royong. Atas dasar itulah kemudian semua orang di Republik ini mendapatkan tempat yang terhormat. Termasuk di antaranya adalah kelompok-kelompok minoritas. Jadi saudara-saudara sekalian, sekarang saya sudah telah membuka satu tabir di dalam pikiran kita semuanya. Supaya jangan ada di antara kita yang merasakan bahwa kita ini minoritas di satu tempat dan kita mayoritas di tempat yang lain. Jangan ada. Kenapa? Karena sifat dasar orang Indonesia itu disebabkan mereka mencintai harmoni, maka mereka mempunyai pikiran yang terbuka, open mind. Itu sebabnya
walaupun Hindu Buddha sudah datang ke Indonesia 1000 tahun sebelum Islam datang, begitu Islam datang ke Indonesia ini, orang-orang Indonesia menyambut kedatangan agama ini dengan pikiran yang terbuka dan dengan hati yang terbuka. Mereka menerimanya. Dan itulah yang kemudian menjelaskan agama ini menjadi agama mayoritas. Setelah itu datang lagi agama selain Hindu, Buddha dan Islam, datang lagi dan juga punya pemeluk di negeri kita ini. Dan sepanjang orang memilih pilihan-pilihan ini semuanya, saudara-saudara sekalian, tidak ada konflik di antara mereka itu semuanya, karena mereka percaya bahwa menjadi orang Indonesia itu adalah takdir, tapi agama adalah pilihan individu. Kita semuanya punya takdir yang sama sebagai orang Indonesia. Dan kita terima takdir ini dengan baik. Tapi kita semuanya mempunyai kemerdekaan individu untuk memilih agama apapun yang ingin kita peluk. Dan negara tidak pernah menanyakan kepada kita mengapa Anda memilih agama itu. Itulah dasar dari falsafah yang membuat bangsa ini tegak. Dan karena itu saya selalu mengatakan, semua orang yang selalu menakut-nakuti kita bahwa Indonesia ini memiliki terlalu banyak ancaman disintegrasi, saya yakin bahwasanya itu tidak akan pernah terjadi di Indonesia. Nah, saudara-saudara sekalian, saya ingin seluruh pengurus dan kader PKS mengerti dengan baik sejarah ini, mengerti dengan baik filosofi negara ini, supaya saudara-saudara semuanya menghilangkan satu perasaan dalam pikiran, dalam hati saudara, dan satu mitos di kepala saudara bahwa saudara adalah minoritas di Sulawesi Utara. Dan sekarang saudara-saudara bisa mengerti mengapa kita perlu menjadikan Sulawesi Utara sebagai etalase keterbukaan Partai Keadilan Sejahtera. Misinya jelas? Misinya jelas? Filosofinya jelas? Filosofinya jelas? Mitosnya sudah dibongkar? Sudah keluar dari kepala? Sudah keluar dari kepala? Nah, saudara-saudara sekalian, mengapa kita perlu memulai membongkar mitos? Karena kemenangan itu jauh sebelum diumumkan nanti oleh KPU. Jauh sebelum dia menjadi realitas. Kemenangan itu pada mulanya adalah diciptakan di sini. Diciptakan dalam pikiran kita sendiri. Kalau kita tiap hari menciptakan kata menang di dalam kepala kita, insya Allah tidak akan ada realitas yang namanya kalah dalam kenyataan. Dan hambatan pertama untuk menang itu adalah jika kita menganggap bahwa orang lain terlalu besar dibanding kita. Bahwa jalan untuk menang itu sudah tertutup. Bahwa kita di sini kelompok yang tidak berdaya dan orang lain terlalu dikdaya. Itu semua adalah mitos yang harus kita bongkar dari kepala kita semuanya. Dan kita semua mesti bongkar itu mitos, iya kan? Tahu cara bongkarnya kan? Bongkar, bongkar, bongkar. Iya kan? Jangan cuma minum kopi tapi tidak bongkar. Iya kan? Kita hilangkan dulu mitos-mitos itu di kepala kita semuanya. Bahwa kita ini kecil, kita ini minoritas, kita ini tidak berdaya, bahwa orang lain terlalu banyak uang, punya media dan seterusnya. Hilangkan dulu mitos itu semuanya. Kalau saya mau menang, memang siapa yang larang? Isi dulu kepala kita dengan itu. Sebelum kita tidur, pikirkan baik-baik bahwa kita mau menang. Waktu kita bangun tidur, yakini dengan baik bahwa kita punya proposal kemenangan. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita bisa membongkar mitos ini semuanya di kepala kita ini, saudara-saudara sekalian, yang akan terjadi setelah itu adalah cara pandang kita kepada orang lain itu yang berbeda. Tidak ada lagi makhluk yang terlalu besar. Tidak ada lagi kekuatan yang terlalu besar. Tidak ada gunung di depan kita. Semua jalan itu rata. Tidak ada gunung yang, semua jalan rata dan lurus. Sebab kita tahu bahwa gunung, bukit-bukit dan rintangan ini semuanya pada mulanya hanya ada di kepala. Begitu kita hilangkan di kepala,
Kita berjalan, insya Allah jalan ini akan lurus dan rata. Nanti kalau kita berjalan dan kemudian ada kerikil, ada rintangan yang kita temui, itu tidak akan pernah kita rasakan. Kenapa? Karena kita tidak memikirkannya. Jadi cara terbaik untuk melupakan kebesaran, untuk memikirkan, melawan kebesaran orang lain adalah jangan pernah memikirkan bahwa orang lain itu besar. Saya tahu persis daerah ini. Karena dulu jauh sebelum Partai Keadilan Sejahtera berdiri, kita masih sebuah gerakan kecil. Saya adalah sekretaris dari wilayah di seluruh pulau Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara, Barat dan Timur, kemudian Sulawesi seluruhnya dan Indonesia Timur seluruhnya. Jadi tempat ini sudah terlalu sering saya kunjungi sejak dulu. Dan dulu ketika saya datang ke sini, kader-kader kita hanya sedikit jumlahnya. Hari ini saya datang ke sini dan gedung ini bahkan kelihatan hampir tidak muat bagi kita semuanya. Iya kan? Apa artinya itu saudara-saudara sekalian? Apa artinya itu semuanya? Itu hanya menegaskan satu kaidah dalam kehidupan kita, bahwa semua amal yang dimulai dengan keikhlasan, insya Allah akan terus bertumbuh dan tidak pernah berhenti bertumbuh. Dan semua amal yang dimulai dengan keikhlasan tidak akan pernah bisa dibunuh, sekuat apapun orang berusaha untuk membunuhnya. Orang bilang setelah prahara itu PKS sudah mati. Siapa bilang? Iya kan? Siapa bilang? Tidak ada itu. Amal ini dimulai dengan niat yang ikhlas dan insya Allah dia akan menjadi pohon. Dan partai ini saudara-saudara sekalian bukan jagung yang kita tanam, yang kita petik dalam waktu 4 bulan. Bukan. Tapi ini adalah pohon raksasa yang sedang kita bangun. Tumbuh terus dan membesar. Tumbuh terus dan membesar dan tidak akan pernah berhenti bertumbuh. Tidak ada virus atau bakteri atau racun yang bisa mematikannya, tidak ada. Dia akan terus bertumbuh dan menjadi besar. Sampai semua orang merasakan bahwa dia terlindungi di bawah daunnya yang rindang. Kalau saudara-saudara datang dengan mindset seperti itu semuanya, dengan pikiran seperti itu semuanya, apakah ada yang bisa menghalangi kemenangan saudara-saudara semuanya? Ada yang bisa menghalangi? Ada yang bisa menghalangi? Kalau tidak ada yang bisa menghalangi, sekarang saudara-saudara sekalian, kalian semuanya hanya harus mempelajari satu seni yang baru dalam dunia politik. Apa itu seni yang baru ini? Yaitu seni menaklukkan hati. Seni menaklukkan hati. Saudara-saudara sekalian, jangan Anda berpikir bahwa uang besarlah yang membuat kita menang. Tidak, uang tidak pernah bisa merebut hati. Iya kan? Jangan saudara berpikir bahwa kalau kita punya media besar, maka kita akan merebut hati. Jangan. Media tidak dengan sendirinya merebut hati. Saya ingin mengatakan kepada saudara semuanya bahwa hati itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang membolak-balik hati manusia itu. Dia yang menanamkan cinta, dia juga yang menanamkan benci. Kalau kita tahu pintu-pintu hati ini, insya Allah seluruh pintu hati orang-orang di Sulawesi Utara akan terbuka bagi saudara-saudara semuanya. Kita hanya perlu tahu. Dan itu ada seninya. Saya tidak mau menjelaskan seninya terlalu dalam malam ini. Nanti kita saling bisik-bisik saja dengan para pengurus, begini cara merebutnya. Tapi kalian semuanya mesti menyadari satu kata kunci, bahwa ini seni yang harus kita pelajari sekarang, yaitu pelajaran tentang bagaimana menaklukkan hati. Saya terlalu sering berbicara tentang pertempuran-pertempuran. Tetapi pertempuran yang kita hadapi ini berbeda. Pertempuran yang kita hadapi ini berbeda. Ini bukan pertempuran fisik. Ini adalah pertempuran untuk merebut hati dan cinta. Kalau ada cinta di hatimu, insya Allah kita bisa menciptakan cinta di hati yang lain. Sebab saudara-saudara sekalian,
Kita semua diciptakan begitu. Ada langit, ada bumi, ada kanan, ada kiri. Mustahil ada cinta di tangan kanan dan tidak ada cinta di tangan kiri. Mustahil. Kalau ada cinta di tangan kanan kita, tangan kiri orang lain insya Allah pasti akan juga punya cinta. Jadi saya ingin mengatakan kepada saudara semuanya, pengurus, kader-kader PKS, pertama-tama kita mesti merasakan cinta itu dulu di dalam diri kita semuanya. Setelah itu jadikan cinta itu sebagai energi. Energi yang mengalir ke tangan, energi yang mengalir ke mata. Waktu kita bertemu dengan orang dan bersalaman, tatap baik-baik matanya, supaya sinar cinta itu sampai ke matanya. Genggam erat-erat tangannya, supaya dia merasakan ada setrum listrik di dalam jabatan tangan Anda semuanya. Kalau kita datang insya Allah dengan cara seperti itu, sekali lagi, siapa yang bisa menutup pintu hatinya bagi saudara-saudara semua? Ada yang bisa menutup pintu hatinya? Ada yang bisa menutup pintu hatinya? Saya yakin tidak ada insya Allah. Dan dengan cara yang sama seperti yang saya sampaikan sekarang ini, insya Allah kita juga akan memenangkan pemilu 2014 yang akan datang secara nasional. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, saya ingin mengatakan khususnya kepada para pengurus PKS, hari ini kita tidak lagi bicara tentang strategi pemenangan pemilu, tidak lagi. Tapi kita bicara tentang bagaimana merebut hati rakyat Indonesia agar mereka bisa memberikan kita kesempatan memimpin mereka. Kita tidak lagi bicara tentang detil-detil dan teknik pemenangan pemilu, tidak. Tapi kita bicara tentang bagaimana mengetuk pintu hati, membuka kuncinya dengan baik, membuka pintunya dan masuk ke dalam hati seluruh rakyat Indonesia. Katakan kepada mereka salam cinta dari PKS. Katakan kepada mereka salam cinta dari PKS. Dan begitu mereka tahu bahwa kita datang membawa cinta, jangan berpikir sekedar mengambil suaranya, itu tidak terlalu penting kemudian. Kita ingin mengambil hatinya, biarlah suaranya mengikut dengan sendirinya insya Allah. Sebab sekarang ini orang-orang telah menjadikan politik ini menjadi begitu mengerikan. Kalau Anda menonton berita, seakan-akan Anda masuk ke bioskop, mematikan semua lampu dan menonton sebuah film horor. Iya kan? Politik telah menjadi permainan yang mengerikan, yang menakutkan, berbahaya, dangerous game. Dan jika kita datang dengan cinta, insya Allah kita akan merubah permainan politik yang menakutkan, yang berbahaya itu menjadi permainan orang-orang dewasa yang lucu dan menyenangkan. Kita bisa insya Allah merubah permainan ini. Kita bisa merubah politik dari dangerous game menjadi funny game. Permainan yang lucu dan menyenangkan. Mengapa pula rakyat ini harus kita provokasi tiap hari untuk memilih kita? Setelah itu mereka mendapatkan tontonan yang mengerikan. Kenapa politik mengerikan? Karena dia telah kering dari cinta. Oleh karena dia kering dari cinta, maka isinya adalah konspirasi. Maka isinya adalah black campaign. Maka isinya adalah politisasi hukum. Dan itu yang membuat orang jauh dari politik. Itu yang membuat anak-anak muda sekarang bertanya, terus kenapa saya harus terlibat dalam politik kalau politik itu begitu mengerikan? Lebih bagus kita dengar musik. Iya kan? Dulu kenapa generasi flower generation dulu lahir di Inggris dan kemudian mewabah di seluruh dunia? Kenapa? Itu adalah generasi anti perang. Dan sekarang lahir generasi baru di Indonesia yang anti politik. Kenapa mereka anti politik? Karena politik terlalu menakutkan. Jika kita memberikan sentuhan cinta kepada politik ini insya Allah, maka kita bisa mengubah permainan politik ini dari permainan yang berbahaya menjadi permainan yang sangat menyenangkan. Nah sekarang saya kira saudara semuanya mulai mengerti mengapa permainan itu harus kita mulai dari Sulawesi Utara. Kita mesti mulai permainan itu dari Sulawesi Utara. Di sini kita harus merubah permainan itu menjadi permainan yang menyenangkan, di mana ada harmoni. Katakan kepada mereka, bajuku batik, makananku gado-gado, I love harmony. Dan orang akan menyenangi politik.
Ajak mereka bermain, ajak mereka bicara tentang sesuatu yang indah bagi Indonesia di masa yang akan datang. Jangan cerita kepada mereka tentang konspirasi para elit. Itu terlalu mengerikan. Itu dangerous game. Itu film horor. Dan karena itu seluruh kader-kader PKS harus keluar dari konflik elit yang tidak produktif itu. Kita keluar, kita datang temui masyarakat, berbicara dengan mereka. Datanglah ke pasar-pasar tradisional, masuk ke warung-warung, datang ke mal-mal, datang ke masjid, datang ke gereja, masuki rumah-rumah orang, bicara dengan baik dengan mereka. Itulah politik yang sesungguhnya. Politik itu adalah sentuhan hati. Soal pikiran belakangan kita bicara. Hati dulu yang kita pertemukan. Kalau hati kita bertemu, semua perbedaan di kepala kita lebih gampang untuk kita kelola. Itu sebabnya kalau orang pacaran, biasanya laki-laki maupun perempuan sama-sama tidak kritis. Iya kan, kepada pasangannya. Iya kan? Bahkan kalau dia sedikit jelek, dimaafkan seketika. Bahkan sebelum permintaan maaf datang. Iya kan? Kenapa? Karena kita saling melakukan program marketing bersama. Iya kan? Karena kita ingin mempertemukan hati. Begitu hati kita saling bertemu, pikiran kita tidak tertuju kepada hal-hal yang jelek, tetapi kita mencari meeting point, tempat di mana kita dua mempunyai kesamaan. Kelihatannya kita ini sama. Ya. Sisi kesamaan inilah yang harus kita temukan. Kita temukan satu persatu, dan insya Allah saudara semua akan menemukan satu fakta bahwa titik-titik kesamaan kita ternyata jauh lebih banyak daripada titik-titik perbedaan kita. Nah, saudara-saudara sekalian, saya kira dengan mempertemukan hati kita, mencari titik-titik temu seperti ini, Anda merasuk lebih dalam ke dalam hati seluruh rakyat Indonesia. Dan secara khusus, saya ingin mengatakan kepada saudara semuanya, permainan itu kita mulai dari Sulawesi Utara. Hafal baik-baik kalimat ini. Permainan itu kita mulai dari PKS. 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 Allahu Akbar. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.